Pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali, permintaan pemain, demi mimpi Piala Dunia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan bahwa pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali jelang 2 laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 bukan semata keputusan federasi. Justru, itu adalah keinginan dari para pemain sendiri. Ikuti terus perkembangan berita bola terbaru, baik dari dalam dan luar negeri, hanya di channel Gol Berita Dalam Bola. Guys, jangan lupa like, komen dan subscribe, agar kalian Sobat Garuda tidak ketinggalan berita seputar tim Garuda dan sepak bola dunia. Pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali, permintaan pemain, demi mimpi Piala Dunia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan bahwa pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali jelang 2 laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 bukan semata keputusan federasi. Justru, itu adalah keinginan dari para pemain sendiri. Timnas Indonesia akan menghadapi 2 pertandingan penting melawan Cina dan Jepang pada bulan Juni 2025. 2 laga krusial yang akan menentukan apakah skuad Garuda bisa melangkah ke babak keempat kualifikasi, atau bahkan, meski peluangnya tipis, lolos langsung ke putaran final Piala Dunia. Untuk memaksimalkan persiapan, pemusatan latihan dipilih digelar di Pulau Dewata. Bukan tanpa alasan. Selain fasilitas yang memadai dan suasana yang mendukung fokus pemain, Bali juga menjadi daya tarik bagi para pemain yang sedang menikmati masa liburan usai musim panjang. Kenapa di Bali? Karena kami mencoba menarik pemain agar mau segera datang, kami rayu dengan tempat TC yang mereka inginkan. Banyak yang maunya di Bali, kata Erick Thohir. Erick juga memastikan, para pemain yang dipanggil akan langsung bergabung di Bali. Ia ingin kedatangan lebih awal, agar tim punya waktu lebih panjang untuk membangun kekompakan dan menyempurnakan skema permainan dari pelatih Patrick Kluivert. Targetnya jelas, poin penuh melawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dan hasil maksimal saat tandang menghadapi Jepang. Indonesia saat ini duduk di posisi keempat klasemen sementara grup C dengan koleksi 9 poin. Jika mampu menyapu bersih 2 laga tersisa, Garuda bisa mengoleksi 15 poin. Sebuah modal besar untuk bersaing menuju babak keempat, bahkan mungkin menyalip tim-tim besar seperti Australia atau Arab Saudi, tentu sambil berharap mereka terpeleset di laga-laga pamungkas. Misi berat, tapi bukan tidak mungkin. Dan semua itu dimulai dari Bali, dari keinginan pemain sendiri untuk bersatu, berlatih, dan bermimpi lebih besar, demi mengukir sejarah di panggung dunia. Tak ada tambahan naturalisasi, fokus timnas Indonesia hadapi Cina dan Jepang. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa tidak akan ada tambahan pemain naturalisasi baru untuk 2 laga penting timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 5 Juni 2025, sebelum bertandang ke markas Jepang di Osaka 5 hari kemudian. 2 pertandingan penentu nasib Indonesia di grup C. Berbeda dari laga-laga sebelumnya di putaran ketiga, kali ini PSSI memastikan tidak ada wajah baru dari jalur naturalisasi. Fokus kini tertuju pada pemain yang sudah ada, yang sudah menyatu dan memahami sistem permainan pelatih Patrick Kluivert. Tidak ada tambahan naturalisasi. Kita jaga tim yang ada dan ingin mereka berlatih lebih awal supaya fokus, ujar Erick Thohir kepada media, Selasa, 6 Mei 2025. Sebelumnya, PSSI menaturalisasi Dean James, Joey Pelupesi, dan Emil Audero untuk laga Maret lalu kontra Australia dan Bahrain. Namun kali ini, dengan waktu yang sangat terbatas, PSSI memilih untuk tidak menambah lagi. Apalagi, kondisi skuad saat ini cukup rentan. 2 pemain kunci, Kevin Dix dan Dean James, tengah mengalami cedera serius bersama klubnya masing-masing dan diragukan tampil. Erick Thohir pun menyoroti pentingnya kedalaman skuad. Ketika pemain cedera atau terkena akumulasi, pelapis harus siap tampil dengan kualitas setara. Apalagi sebagian pemain timnas juga masih berusia U23, dan terkadang harus berbagi jadwal dengan tim kelompok umur. Sejak awal, saya selalu menekankan pentingnya jumlah pemain yang cukup. Harus punya 2 tim penuh, karena kalau ada yang cedera atau ditarik ke U23, kita tidak bisa kekurangan pemain, tambahnya. Dengan waktu persiapan yang singkat, tantangan berat sudah menanti. Namun Kluivert dan skuadnya memilih untuk fokus, solid, dan memaksimalkan kekuatan yang ada, tanpa tambahan, tanpa eksperimen. Hanya satu tujuan, mengamankan peluang melangkah ke babak berikutnya dan menjaga mimpi Indonesia di panggung dunia. Walaupun PSSI menyatakan tidak ada tambahan naturalisasi, namun kita berharap bahwa pemain seperti Jayden Osterwalde, Pascal Struijk, Tristan Goejer, dan Miliano Jonathan suatu saat dapat berubah pikirannya dan kelak bisa bergabung dengan tim Garuda.
Hal ini seperti kasus Mads Hilgers dan Kevin Dix, di mana mereka butuh waktu yang sangat panjang atau lama untuk menentukan apakah mereka mau dinaturalisasi. Pada kenyataannya mereka akhirnya berubah pendiriannya dan mau dinaturalisasi untuk memperkuat tim Garuda. Jika seandainya 4 pemain naturalisasi tersebut jadi bergabung dengan tim Garuda. Berikut prediksi Mimin, The Dream Team and the Winning Team dengan formasi 4-4-2, jelang laga melawan Cina pada tanggal 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Emil Audero Mulyadi. Emil bermain untuk klub Palermo FC di kasta kedua Liga Italia atau Serie B Italia dengan status pinjaman dari klub Como. Emil saat ini berumur 28 tahun, dengan tinggi mencapai 1,92 meter. Harga pasar Emil Audero Mulyadi ditaksir mencapai di angka 86,91 miliar. Selanjutnya, posisi bek kiri dipercayakan kepada the one and only Justin Hubner. Justin Hubner saat ini berumur 21 tahun, tinggi 1,87 meter. Justin Hubner bermain untuk klub Wolverhampton Wanderers di kasta tertinggi Liga Utama Inggris atau Premier League. Namun, hingga saat ini Justin belum pernah tampil bersama tim senior Wolves. Justin banyak bermain di Wolves kelompok umur U21. Harga pasar Justin Hubner ditaksir mencapai di angka 5,21 miliar. Selanjutnya, posisi bek tengah atau center back pertama dipercayakan kepada the one and only Bang Jai atau Jai Itzes. Tanpa mengurangi rasa hormat dengan pemain lain, menurut Mimin Bang Jai satu-satunya pemain tim Garuda saat ini yang pantas menyandang ban kapten. Bang Jai bermain untuk klub Venezia FC di kasta tertinggi Liga Serie A Italia. Bang Jai saat ini berumur 24 tahun, dengan tinggi mencapai 1,9 meter. Harga pasar Bang Jai melesat naik signifikan, ditaksir mencapai di angka 86,91 miliar. Selanjutnya, posisi bek tengah atau center back kedua dipercayakan kepada the one and only Pascal Struijk. Pascal Struijk disebut-sebut sebagai titisan dari Virgil van Dijk, alias Virgil van Dijk yang baru atau the new Virgil van Dijk. Tidak salah memang julukan tersebut disematkan kepada Pascal Struijk, karena sebagai pemain bertahan, kemampuan atau skill Pascal Struijk memang tidak berbeda jauh dengan kapten tim Liverpool dan tim Oranye Belanda. Pascal Struijk bermain untuk klub Leeds United di kasta tertinggi Liga Inggris atau Premier League Inggris. Leeds United baru saja berhasil promosi ke kasta tertinggi Liga Inggris. Pascal Struijk saat ini berumur 25 tahun, dengan tinggi mencapai 1,9 meter. Jika seandainya Pascal Struijk jadi bergabung dengan tim Garuda, maka Pascal Struijk akan menjadi pemain termahal di tim Garuda. Harga pasar Pascal Struijk ditaksir mencapai di angka 278,11 miliar. Selanjutnya, posisi bek kanan masih dipercayakan kepada the one and only Mads Hilgers. Jika seandainya Mads Hilgers tidak mengalami cedera alias dalam kondisi fit 100%, maka bek kanan layak ditempati oleh Mads Hilgers. Mads Hilgers bermain untuk klub FC Twente di kasta tertinggi Liga Belanda atau Eredivisie. Mads Hilgers saat ini berumur 23 tahun, dengan tinggi mencapai 1,85 meter. Harga pasar Mads Hilgers ditaksir mencapai di angka 121,67 miliar. Demikian posisi 4 bek di belakang yang menurut Mimin adalah yang terbaik, karena keempatnya sudah memiliki kemampuan bertahan yang sangat baik, layaknya membentuk tembok tangguh, kokoh dan sangat sulit ditembus. Selanjutnya, posisi wingback kiri masih dipercayakan kepada the one and only Kelvin Verdonk. Kelvin Verdonk bermain untuk klub NEC Nijmegen di kasta tertinggi Liga Belanda atau Eredivisie. Kelvin Verdonk saat ini berumur 27 tahun, dengan tinggi mencapai 1,74 meter. Harga pasar Kelvin Verdonk ditaksir mencapai di angka 43,45 miliar. Selanjutnya, posisi gelandang tengah pertama, atau gelandang jangkar, atau gelandang pengangkut air dipercayakan kepada the one and only Jayden Osterwalde. Jayden Osterwalde bermain untuk klub Fenerbahce SK di kasta tertinggi Liga Utama Turki atau Turki Super League. Jayden Osterwalde saat ini berumur 24 tahun, dengan tinggi mencapai 1,89 meter. Harga pasar Jayden Osterwalde ditaksir mencapai di angka 243,34 miliar. Selanjutnya, posisi gelandang tengah kedua masih dipercayakan kepada the one and only Tom Haye. Tom Haye bermain untuk klub Almere City di kasta tertinggi Liga Utama Belanda atau Eredivisie. Tom Haye saat ini berumur 30 tahun, dengan tinggi mencapai 1,87 meter.
Harga pasar Tom Haye ditaksir mencapai di angka 26,07 miliar. Selanjutnya, posisi wingback kanan masih dipercayakan kepada the one and only Kevin Dix. Kevin Dix bermain untuk klub FC Copenhagen di kasta tertinggi Liga Utama Denmark. Kevin Dix saat ini berumur 28 tahun, dengan tinggi mencapai 1,87 meter. Harga pasar Kevin Dix ditaksir mencapai di angka 78,22 miliar. Selanjutnya, posisi gelandang serang kiri dipercayakan kepada Miliano Jonathans. Miliano Jonathans bermain untuk klub FC Utrecht di kasta tertinggi Liga Utama Belanda atau Eredivisie. Miliano Jonathans saat ini berumur 21 tahun, dengan tinggi mencapai 1,78 meter. Harga pasar Miliano Jonathans ditaksir mencapai di angka 15,64 miliar. Selanjutnya, posisi gelandang serang kanan atau striker masih dipercayakan kepada the one and only Ole Romeni. Ole Romeni bermain untuk klub Oxford United di kasta kedua Liga Inggris atau Liga Championship Inggris. Ole Romeni saat ini berumur 24 tahun, dengan tinggi mencapai 1,85 meter. Harga pasar Ole Romeni ditaksir mencapai di angka 22,60 miliar. Demikian The Dream Team and the Winning Team dari Mimin. Semoga dalam pertandingan melawan Cina dan Jepang, tim Garuda kembali memperoleh hasil maksimal atau kemenangan. Karena dengan kemenangan, tim Garuda tetap menjaga asa untuk lolos ke Piala Dunia 2026, tentunya target realistis dengan melalui fase babak keempat atau ronde 4. Mari kita doakan bersama-sama guys, amin. Guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.